Shalom, selamat berjumpa kembali di dalam ibadah online Gereja Kristen Kudus Indonesia, Jemaat Restorasi Makassar. Semua karena anugerah Tuhan yang senantiasa menyertai kehidupan kita semua, sehingga kita boleh bertemu kembali dalam ibadah bersama-sama. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Kami menyembah Engkau, kami memuji Engkau ya Tuhan. Karena Engkau Allah kami, Engkau Allah yang Maha Kuasa, Engkau Allah yang melihara kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam anugerah-Mu ya Tuhan, sepanjang minggu yang kami sudah lewati ya Tuhan bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan. Kami memuji, membesarkan nama-Mu ya Tuhan, atas penyertaan-Mu yang sempurna dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, saat ini Bapa kami bertemu dalam ibadah kami ya Bapa. Kami percaya kuasa Roh Kudus berkarya bagi kami, walaupun masih kami ibadah di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya Roh Kudus bekerja menjamah setiap kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu Tuhan, kami serahkan ibadah ini Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Hanya Dia yang layak kita sanjung, kita muliakan. Karena Dialah Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami sanjung Engkau. Kami sembah Engkau ya Bapa. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku dapat menyembah-Mu sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku dapat menyembah-Mu Tuhan. Kita ulangi pujian kita ini. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Dan katakan lagi, ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku dapat menyembah-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan, ku sanjung
Shikiri nama kala ya shiri nama shanta kupala ya sira nama san ya nama shikara nama lama shia lama shante shikara nama sante. Terima kasih Tuhan, kami sembah Kau Tuhan. Sembah dan puji, nuhita
Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Raja kami yang berdaulat atas hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, biar Tuhan dalam hal hidup kami Tuhan, kami senantiasa Tuhan memuji Engkau, menyembah Engkau Tuhan, karena hanya Engkau yang layak kami sembah, hanya Engkau yang layak kami puji. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji Engkau ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kita lakukan pujian, besarkan nama Tuhan. Lanjutkan pujian kita, katakan Dialah segalanya. Segalanya bersatu
manis. Oh dengarkan, Tuhan Yesus baik. Cicip air madu yang manis. Cicip air madu yang manis. Cicip air madu yang manis. Kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita naikkan pujian, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau pengharapan kami. Terima kasih.
Shalom, keluarga besar Rema yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Walaupun kita masih berada di rumah-rumah, beribadah di rumah-rumah masing-masing, saya yakin dan percaya bahwa kehadiran Tuhan dimanapun bagi kita sama saja. Tuhan tidak mengurangi kehadirannya ketika kita berada di tempat ibadah tertentu, di gedung gereja atau di rumah atau di mana saja. Dia Allah yang sama, Dia Allah yang tidak berubah. Dan saatnya kita akan bersama-sama masuk dalam merenungkan firman Allah. Sebelumnya, mari kita mohon pertolongan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan karena Engkau Tuhan yang begitu baik, menyertai hari-hari kami hingga kami ada di ujung tahun ini. Tuhan, berada di bulan Desember, kami bersyukur karena kebajikan dan kemurahan Tuhan menyertai kami. Walaupun hampir sepanjang tahun ini beribadah melalui ibadah online Tuhan, tapi kami percaya kehadiran Tuhan senantiasa tidak berubah. Allah yang tidak berubah dalam kuasa, dalam kasih, dalam kemurahan, dan dalam segala perkara akan pribadi-Mu. Memberkati umat-Mu Tuhan, dan biarlah sebentar firman Allah ini menjadi kekuatan kami Tuhan untuk kami menjalani hari-hari kami di depan. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu, mulia nama-Mu Tuhan. Kami serahkan pemberitaan firman Allah dalam kuasa Roh Kudus. Karena Roh Kudus adalah roh hikmat dan wahyu bagi kami, untuk kami mengenal Tuhan dengan baik dan benar. Di dalam nama Yesus, kami naikkan segala doa, syukur, pujian kami. Haleluya. Amin. Baik saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bacaan firman Tuhan hari ini akan kita renungkan bersama-sama di dalam kitab Matius pasal yang kelima. Adalah pasal yang sangat terkenal mengenai khotbah Yesus di atas bukit. Saya memilih di dalam ayat yang ke-9 yang berbicara tentang damai. Dikatakan di sana, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka disebut anak-anak Allah. Bicara tentang damai, saudara-saudara, setiap orang merindukan damai. Setiap orang ingin damai. Dan setiap orang dalam hidup ini ingin menikmati kehidupannya, ingin menikmati segala sesuatu di dalam damai. Karena memiliki banyak hal, saudara, mempunyai banyak hal di dunia ini, kalau tidak ada damai, maka itu adalah hal yang sia-sia belaka. Ada banyak orang, saudara, yang mengejar banyak perkara dalam hidup ini, memilikinya, mendapatkannya, tapi tidak memiliki damai yang sejati dalam hidupnya, maka itu menjadi sepertinya hal yang tidak membawa satu kenikmatan yang sesungguhnya. Tetapi saudara-saudara, di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur bahwa melalui firman Allah kita mengenal damai yang sejati. Di bulan Natal ini, Yesaya pasal yang ke-9, saudara-saudara, ayat 5 bagian terakhir itu, Yesus disebut di sana sebagai Raja Damai. Artinya Dia adalah sumber damai itu. Dari dalam Dialah damai memerintah, dan Dialah yang memberi damai yang sejati. Dialah yang sanggup, saudara-saudara, untuk setiap orang dapat menerima dan memiliki dan menikmati damai yang sejati dalam kehidupan. Nah, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, cara tentang masalah damai. Maka hal yang pertama yang harus kita betul-betul renungkan, saudara, kalau bicara tentang damai adalah yang pertama, saudara-saudara, kalau kita bicara tentang damai, maka dalam bahasa Yunani, damai itu dari kata irene. Tetapi dalam bahasa Ibrani itu dikatakan shalom. Nah,
Bagi orang Ibrani, saudara-saudara, shalom itu hanya bisa diberikan oleh Allah. Shalom itu hanya berasal dari Allah. Hanya Allah yang memiliki shalom yang sesungguhnya, dan Allah lah sumber shalom itu. Damai di sini, saudara-saudara, bukan hanya berarti damai di dalam hati, tetapi saudara-saudara, itu adalah damai dalam arti yang luas. Maka kalau kita bicara damai, untuk menjadi pembawa damai menurut Matius pasal 5 tadi dalam khotbah Yesus, menjadi pembawa damai, maka yang pertama harus kita mengerti adalah bahwa kita harus sudah berdamai dengan Allah. Mengapa demikian, saudara-saudara? Karena ketika manusia jatuh di dalam dosa, maka hubungan dengan Tuhan menjadi rusak. Dia mengalami, saudara-saudara, permusuhan dengan Allah. Dan artinya, saudara-saudara, dia tidak memiliki damai dengan Allah. Dan dengan demikian dia kehilangan damai yang sejati, karena Allah adalah sumber dari damai itu. Maka dia harus kembali, saudara-saudara, berdamai dengan Allah. Untuk itulah Yesus datang ke dalam dunia ini, saudara. Yesus datang ke dalam dunia ini sebagai Raja Shalom, Raja Damai. Dengan kedatangannya ke dalam dunia ini, saudara, maka dia mengadakan pendamaian antara kita dengan Allah. Dia membawa kita kembali ke hadirat Allah, saudara-saudara, ke hadapan Allah sebagai orang-orang yang dikasihi. Berarti, saudara-saudara, terjadi perdamaian dengan Allah. Dengan cara bagaimana? Melalui kematian Yesus di atas kayu salib. Ketika dia mati di atas kayu salib, saudara, dia menjadi korban perantara, saudara, antara Allah dengan manusia. Maka darahnya yang menyucikan kita dari dosa, darahnya yang membasuh kita dari segala dosa, membuat kita, saudara, dapat kembali didamaikan dengan Allah. Maka Allah melihat kita sebagai orang benar, sebagai orang kudus, sebagai orang yang tidak lagi dikuasai dosa. Maka kita kembali berdamai. Nah, itulah, saudara, damai yang sejati turun ketika seseorang tahu bahwa dosanya sudah diampuni. Ketika seseorang, saudara, mengalami pengampunan atas dosanya, maka damai yang sejati itu dari Allah sedang memerintah dalam kehidupannya. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika seseorang itu mengalami damai yang sejati, saudara, maka kemudian dia bisa mengalami juga, saudara, dalam dirinya adalah membawa damai kepada orang-orang lain. Ada banyak orang, saudara, berusaha untuk mengampuni orang lain, berdamai dengan orang, maksudnya supaya dia diampuni oleh Allah. Tetapi tidak demikian adanya seharusnya sebagai orang percaya. Sebagai orang percaya, kita berdamai dengan orang, mengampuni orang-orang lain, memaafkan dan menerima mereka, bukan supaya kita diterima oleh Allah, bukan supaya kita diampuni oleh Allah, tetapi justru karena kita telah berdamai, kita telah diampuni, kita telah diterima oleh Allah, maka kita harus membawa damai kepada setiap orang. Kita harus bisa mengampuni orang-orang bersalah kepada kita. Kita harus bisa mengasihi orang-orang dengan kasih yang tulus dalam hidup ini, saudara. Karena apa? Karena kita telah dikasihi, diampuni, kita sudah berdamai. Kita telah memiliki damai yang sejati dalam diri kita. Dan kita boleh, saudara-saudara, menjadi pembawa damai di seluruh kehidupan ini. Orang-orang, saudara-saudara, bisa menerima damai yang sejati melalui kehidupan kita. Karena apa? Karena kita telah menerima damai itu dalam kehidupan ini. Jadi, saudara-saudara, damai tidak kita temukan ketika kita berada di tempat-tempat hiburan. Damai kita tidak temukan ketika kita berada di tempat-tempat yang sepertinya damai, teduh, saudara, di tempat-tempat orang pergi berlibur kah, atau
rekreasi di pinggir pantai, di pinggir danau, atau di atas pegunungan, atau di tempat-tempat yang orang merasa teduh, damai. Itu adalah damai yang sesaat. Dan damai yang sesungguhnya tidak datang dari luar ke dalam. Tetapi damai yang sejati, saudara, itu harus terjadi dari dalam. Maka saudara itu akan mengalir keluar dari kehidupan ini dan menjangkau orang-orang lain. Itu sebabnya saudara, orang yang telah berdamai dengan Allah, maka hal yang kedua dalam hidup ini, setelah dia berdamai dengan Allah, lalu dia berdamai dengan sesama, maka saudara-saudara, dia harus menjadi pemberita damai. Membawa berita itu kepada orang-orang lain, saudara, bahwa Kristus Yesus adalah Raja Damai, adalah sumber damai, bahwa mereka tidak bisa menemukan damai dalam rumah tangga mereka. Mereka tidak bisa menemukan damai sejati secara pribadi. Mereka tidak bisa menemukan damai di tempat mereka bekerja. Mereka tidak bisa menemukan damai dimanapun kalau mereka tidak memiliki Kristus dalam hidup mereka. Karena itu saudara-saudara yang saya kasih, kalau saudara sudah didamaikan dengan Allah, maka tidak ada alasan untuk tidak berdamai dengan orang-orang lain. Tidak ada alasan untuk tidak menerima dan mengampuni orang lain apa adanya. Mereka sama seperti Tuhan sudah menerima saudara, Tuhan mengasihi saudara, dan Tuhan berdamai dengan saudara, menerima engkau apa adanya hidupmu. Nah, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada hal yang penting lagi yang perlu kita cermati dengan baik. Ada orang sudah berdamai dengan Tuhan, tetapi saudara, dia belum berdamai dengan dirinya sendiri. Ini juga membuat orang itu sukar berdamai dengan orang lain, saudara-saudara. Apa itu? Ada orang-orang yang sudah berdamai, percaya Yesus telah menebus dosa-dosa dia dari dosa-dosanya. Dia sudah diselamatkan. Tetapi saudara, dia masih dalam keadaan yang belum berdamai dengan diri sendiri. Dia masih ada iri hati. Dia masih saudara dalam situasi bahwa dia tidak bisa menerima keberadaan dirinya sendiri. Minder, rendah diri, ini semua adalah bagian-bagian dari dosa yang membuat seseorang saudara tidak bisa menerima damai yang sejati. Karena itu saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari hari ini, kalau engkau menerima Kristus, sudah didamaikan dengan Allah, maka engkau bisa berdamai dengan dirimu. Sebagaimana Allah menghargai engkau, engkau menghargai dirimu di hadapan Allah dan sesama. Engkau berharga, engkau mulia, dan itulah saudara dan saya. Karena itu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, biar kemuliaan hanya bagi Allah melalui kehidupan kita yang kita jalani bersama-sama ini saudara. Terpuji nama Tuhan dan dimuliakanlah Dia, ditinggikanlah Dia senantiasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Dan saudara yang saya kasih, kalau engkau sudah terima damai, engkau sudah berdamai dengan dirimu, engkau sudah berdamai dengan sesamamu, ayo ingat bahwa banyak orang yang belum memiliki damai. Bawalah berita damai kepada setiap orang. Beritakan kepada setiap orang bahwa damai yang sejati bukan ada di dalam benda-benda dunia, bukan ada di tempat-tempat yang ada di dunia ini yang menjanjikan sepertinya memberi damai. Bukan. Saudara-saudara, tidak salah memiliki semua itu. Tidak dilarang saudara pergi untuk berlibur, berekreasi di tempat manapun. Tapi saya beritahu, damai sejati tidak ada di tempat itu. Damai sejati hanya ada di dalam Yesus Kristus. Ketika dosa diselesaikan, ketika dosa diampuni, diselesaikan, dihapuskan semua, dan kita tahu bahwa kita adalah anak-anak Allah yang sudah diterima Allah, diampuni dosanya, maka disitulah saudara damai yang sejati melingkupi hidup kita. Kita bisa menikmati semua tempat dan semua apa yang kita miliki dimanapun dalam dasar hati dan diri yang begitu damai. Tidak ada minder, tidak ada rendah diri saudara. Tidak ada lagi tuduhan-tuduhan dosa dalam hidup kita. Dan inilah damai yang sejati, hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Nah itu bagi saudara yang belum menerima Kristus sebagai juru selamatmu, buka hatimu, katakan masuk dalam hatiku, biarlah Yesus engkau Tuhan dan juru selamat. Bagi saudara-saudara
yang selama ini hidup sebagai orang percaya, berdamai dengan dirimu, berdamai dengan orang-orang lain, karena engkau sudah menerima damai yang sejati. Dan jadilah pemberita damai. Maka itu dikatakan di sana, engkau disebut sebagai anak-anak Allah. Ayo, mari kita buktikan bahwa kita adalah anak-anak Allah dengan mau berdamai. Memang kadang-kadang susah kalau kita tidak mau mengakui kesalahan, tidak mau rendah hati saudara menemui dan mengakui hal-hal yang tidak baik dan mau berdamai dengan orang. Tapi kalau kita mau melakukannya, itulah kasih di dalam hidup ini, kasih Kristus yang sejati, saudara, membawa seseorang untuk senantiasa rendah hati, berdamai dengan setiap orang. Puji Tuhan, saudara, Tuhan memberkati kita semua, dan biarlah kemuliaan hanya bagi Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari kita bersyukur. Kami berdoa, Tuhan, kalau ada di antara saudara-saudara yang mendengar ini dan belum menerima Kristus, biarlah membuka hati dan masuk dan mengundang Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat, sebagai Tuhan Juru Selamat dalam hidupnya, dan damai yang sejati hadir dalam kehidupannya. Bagi anak-anak-Mu ya Tuhan, yang selama ini percaya dan menerima keselamatan daripada-Mu, boleh berdamai dengan dirinya, melepaskan semua itu Tuhan, dan juga ya Tuhan, mulai berdamai dengan sesama dan menjadi pemberita damai sejahtera itu. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu atas umat-Mu, damai sejahtera-Mu, shalom yang daripada-Mu melingkupi seluruh umat-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, jadilah pembawa damai dimanapun engkau berada. Berkat Tuhan menyertai seluruh kehidupan. Amin. Saatnya kita akan memberikan persembahan kita sambil kita nyanyikan pujian Dialah Segalanya. Persembahan kita. Terima kasih Bapa, kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau Allah yang memelihara kami, Engkau Allah yang Maha Kuasa dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau telah memberkati kami di dalam ibadah kami ya Bapa, melalui kebenaran firman-Mu Tuhan, dan melalui pujian penyembahan kami Bapa. Terima kasih Tuhan sebagai respon kami Bapa, kami berikan persembahan kami ya Tuhan. Ungkapan syukur kami Tuhan atas kebaikan-Mu, atas kemurahan-Mu, dan atas berkat-berkat-Mu yang telah Kau curahkan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan, Engkau memberkati persembahan ini ya Bapa. Di tengah-tengah pelayanan ya Tuhan,
jemaat-Mu GKKI Rema ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau Tuhan yang senantiasa memberkati jemaat-Mu ini Bapa. Jemaat-Mu adalah jemaat yang berkelimpahan senantiasa Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan mereka memuliakan nama-Mu Tuhan atas apa yang mereka Engkau percayakan bagi mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kita mengakhiri ibadah kita naikkan pujian El Shaddai. Baik, Bapak Ibu Saudara, mari kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita berdoa bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih atas anugerah-Mu, kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, kasih setiamu yang melimpah-limpah bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau sumber damai mengalir di hidup kami, menyertai kami, memenuhi kami dengan shalom. Dan biarlah seluruh umat-Mu
di hari-hari ke depan yakin bahwa damai yang ada dalam mereka menyertai mereka senantiasa menjadi pembawa damai. Terima kasih Tuhan. Karena itu saudara-saudara, masuki hari-harimu ke depan sebagai anak-anak Allah, yaitu Sang Pembawa damai. Terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan daripada Bapa kita, serta persekutuan dengan Roh Kudus-Nya senantiasa menyertai kamu semua, untuk kamu dimampukan menjadi anak-anak Allah sebagai pembawa damai dimanapun kamu berada, dalam nama Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan saudara-saudara, mari kita sebagai anak-anak Allah membawa damai dimanapun. Demikian ibadah kita. Saya ucapkan salam restorasi. Mujizat itu